ada kejahatan yang tak meninggalkan jejak. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan Kusmayadi alias Agus bin Abdul Ghani. Agus tersangka utama pembunuhan dan pemutilasi Nur Atikah alias Nuri di Cikupa, Tangerang, Banten pekan lalu akhirnya berhasil ditangkap polisi di sebuah rumah makan di Jalan Mastrip, kawasan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam 22 April. Saat itu Agus konon kaget bukan kepalang dan langsung menangis ketika tim gabungan polisi dari Polda Metro Jaya, Polresta Tangerang, dan Polsek Cikupa menangkapnya. Kekejaman sang pembunuh berdarah dingin itu seolah lurus seketika. Padahal Agus sudah sempat berhasil menghindari kejaran polisi sejak membantai dan memotong-motong tubuh Nuri, perempuan Malang yang menjadi kekasih gelapnya itu. Pas kemarin itu ditangkap itu? Iya. Pas sampai jaga sini ya? Iya, kita jaga. Jam berapa itu Mbak ditangkap? Jam berapa? Pagi. Terungkapnya kasus pembunuhan dan mutilasi itu berawal dari laporan warga yang mencium aroma busuk di sekitar rumah kontrakan milik Haji Malik di Kampung Telaga Sari, Desa Telaga Sari, RT 12 RW 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi 13 April. Warga sekitar yang merasa penasaran kemudian mencari sumber bau busuk itu. Mereka menduga bau yang semakin menyengat itu berasal dari kamar kontrakan nomor 7 milik Haji Malik. Setelah menemukan kamar sumber aroma busuk itu, sang pemilik kontrakan bersama warga kemudian melaporkan temuan mereka ke Polsek Cikupa, Tangerang. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi. Pintu kamar itu kemudian didobrak dan dibuka paksa oleh polisi dibantu warga. Sesaat kemudian pintu kamar berhasil dibuka dan aroma mayat yang membusuk langsung terpapar. Sementara di depan pintu kamar mandi di dalam kamar kontrakan itu, polisi menemukan sebuah kantong plastik tempat sampah berwarna hitam dan berukuran besar. Di dalam kantong plastik itu, polisi mendapatkan sesosok mayat perempuan yang sedang hamil tua. Mayat itu dalam keadaan telanjang bulat. Yang lebih mengenaskan lagi, kedua tangan dan kedua kaki mayat perempuan itu sudah terpotong. Namun potongan kaki dan tangan mayat itu tidak ditemukan di dalam kamar. Polisi justru menemukan sesosok janin bayi di dalam kantong plastik hitam itu. Janin itu diduga masih berumur 7 bulan di dalam kandungan. Polisi pun langsung bergerak ke beberapa lokasi. Sejumlah barang bukti kemudian disita. Hari itu juga polisi memeriksa 6 orang saksi. Salah satu di antaranya adalah seorang lelaki bernama Erik. Dari Eriklah, kasus pembunuhan dan mutilasi sadis Nuri ini mulai terkuak. Kami terus pendalaman, jadi selama proses pengungkapan kasus ini sudah diperiksa 6 orang saksi ya. Setelah memeriksa para saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian mengumumkan identitas korban. Perempuan Malang itu bernama Nur Atikah alias Nuri, warga Desa Kadu Jajar, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Banten. Perempuan cantik berusia 33 tahun ini diketahui pernah menikah dan memiliki 2 orang anak dari suami pertamanya. Belakangan Nuri menjalin hubungan dengan Kusmayadi alias Agus bin Dulgani. Padahal Agus telah menikah dan memiliki seorang anak di Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memang 2-3 hari ini ya biasanya kan kalau pergi ya, jam 7 pergi kelihatan gitu. Memang udah enggak. Nuri dan Agus pernah bekerja di sebuah restoran di kawasan Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Nuri menjadi kasir, sementara Agus menjadi kepala restoran. Diduga bermula dari kerja bareng di restoran itulah mereka kenal dan kemudian menjalin hubungan gelap. Saudara
AG yang kami tangkap ini adalah warga Bogor, kelahiran 29 Juli tahun 84. Hari itu juga polisi telah mengantongi nama Agus sebagai tersangka pembunuhan dan pemutilasi Nuri. Pembunuhan keji itu terjadi hari Minggu 10 April lalu, 3 hari sebelum mayat Nuri ditemukan warga. Agus membunuh Nuri setelah Nuri berkali-kali meminta segera dilamar dan dinikahi. Sebab akibat hubungan gelap mereka, Nuri hamil 7 bulan. Korban kan, berdasarkan keterangan pelaku marah, ada sebab kemarahan yang kemudian mengakibatkan pelaku kalah. Untuk menghilangkan jejak, Agus kemudian memotong kedua tangan dan kedua kaki Nuri dengan golok dan gergaji kayu. Agus lantas memasukkan potongan tubuh Nuri ke dalam kantong plastik besar dan meminta bantuan Erik untuk membuangnya. Yang bersangkutan mengajak salah satu karyawan di Semarang atas nama ER alias RI ya untuk membuang potongan tubuh tersebut serta peralatan. Kamis 14 April, warga Desa Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang dikejutkan dengan temuan potongan tangan, bra, ember, dan gergaji di semak-semak bantaran Sungai Cimanceri tak jauh dari Polresta Tangerang. Diduga potongan tangan dan bra itu milik Nuri. Sementara gergaji digunakan untuk memotong-motong tubuh korban dan sebuah ember diduga menjadi alat untuk menghilangkan barang bukti. Namun hingga kini potongan kedua kaki Nuri belum juga ditemukan. Kami tetap kenakan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, dengan subsidiarnya 338 KUHP pembunuhan. Kasus pembunuhan dengan mutilasi merupakan cermin kepanikan pelaku dalam upaya menghilangkan identitas korban sebelum melarikan diri. Biasanya pelaku juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan korban. Karena itu polisi pun tak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengungkap kasus semacam ini. Begitu pula yang terjadi dalam pengungkapan kasus pembunuhan dengan mutilasi terbaru di Cikupa, Tangerang, pekan lalu. Kali ini korban pembunuhan dengan mutilasi itu adalah seorang perempuan cantik bernama Nur Atikah alias Nuri. Perempuan yang sedang hamil 7 bulan itu dibunuh dan dimutilasi oleh Kusmayadi alias Agus bin Dulgani, kekasih gelapnya sendiri. Pembunuhan yang teramat kejam itu terjadi di kamar kontrakan mereka. Saat penemuan jenazah di kamar kontrakan itu, polisi memang tidak menemukan tanda pengenal identitas korban. Polisi hanya menemukan sejumlah barang berupa sebuah kartu SIM, televisi kecil, dan sebuah tas kecil berwarna kuning. Namun berdasarkan keterangan para saksi, polisi mendapatkan informasi bahwa perempuan malang itu bernama Nur Atikah alias Nuri. Menurut sejumlah saksi, korban menghuni kamar kontrakan itu bersama seorang laki-laki bernama Kusmayadi alias Agus bin Dulgani sejak 2 bulan lalu. Polisi langsung menduga lelaki itu pula yang telah membunuh dan memutilasi Nuri. Kami juga bekerja untuk mencari keterangan dari saksi-saksi yang kami butuhkan. Antara lain, kalau memang keterangan dari saksi-saksi, baik itu yang melihat, kemudian yang mengetahui, mengarah kepada inisial A, maka keluarga daripada NA sudah kami periksa. Berbekal sejumlah informasi, tim Cakrawala Kriminal mencoba menelusuri lokasi penemuan jenazah Nuri di Kampung Talagasari RT 12 RW 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kami ingin menelusuri keseharian korban bersama pelaku yang juga kekasih gelapnya. Setiba di lokasi, tim liputan mendapati sebuah bangunan tua berlantai 2 dengan dinding dicat warna merah tua. Namun kami tidak dapat menjumpai Haji Balik, sang pemilik rumah kontrakan ini.
lokasi pembunuhan wanita hamil 7 bulan yang bernama Nur Astia atau yang kerap dipanggil Nuri, yang diduga dilakukan oleh suami sirinya yaitu Kusmayadi atau Agus bin Dulgani, hingga kini masih terpasang garis polisi. Dan hingga sepekan lebih aroma bau tidak sedap pun masih tercium di lokasi ini. Tim Cakrawala Kriminal kemudian mencoba menggali informasi dari warga sekitar. Sri, seorang penjual nasi rames di depan rumah kontrakan itu, menilai Nuri sebagai pribadi yang tertutup. Sri mengaku terakhir kali melihat Nuri 8 April lalu. Seingat Sri, Nuri dan Agus tinggal di kamar kontrakan itu sejak 2 bulan terakhir. Anehnya, tak seperti layaknya suami istri, pasangan itu tak pernah berjalan beriringan saat di luar rumah. Kalau tinggal barengnya itu nggak tahu, cuman dia sering jalan bareng tuh tahu, cuman saya tuh nggak tahu itu suami saya bukan, ya nggak tahu. Gara-gara kasus pembunuhan dan mutilasi Nuri, rumah kontrakan Haji Malik kini sepi. Para penghuni merasa dihantui kematian Nuri. Mereka pindah satu persatu setelah ada warga yang kesurupan. Cuma itu saya tanya ada ibu-ibu dekat dia itu, kenapa dekat itu kesurupan? Kesurupan siapa? Yang meninggal katanya. Tim Cakrawala Kriminal kemudian mendatangi rumah makan Padang Gumarang di Jalan Raya Serang, kilometer 19,5 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di rumah makan ini Agus menjadi kepala cabang, sedangkan Nuri sebagai kasir. Di rumah makan inilah Agus dan Nuri mulai berpacaran. Valen, seorang pelayan di rumah makan ini, berkisah Agus adalah pemimpin yang tegas, sedangkan Nuri adalah seorang perempuan pendiam dan tertutup. Valen mengaku baru mengetahui hubungan asmara Agus dan Nuri setelah kasus pembunuhan dengan mutilasi Nuri marak di media massa. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Agus, tim Cakrawala Kriminal menyambangi rumahnya di Desa Sibanteng, RT 2 RW 2, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di rumah Agus, tim bertemu Tuti Agustina, istri Agus. Tuti mengaku selama ini Agus dikenalnya sebagai suami yang baik dan menyayangi keluarga. Tapi selama ini perangannya baik aja ya? Iya, baik. Sama anaknya baik. Keluarga? Sama saya baik. Sama tetangga juga? Iya. Belakangan, Tuti mengaku sangat kecewa pada Agus. Sebab kabar tentang pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Agus terhadap Nuri membuat keluarga besarnya terguncang. Karena itu, Tuti mengaku sudah menyiapkan surat cerai untuk suaminya. Saya mau minta cerai aja. Kenapa minta cerai tuh? Ya mau diapain lagi? Cuma kan menunggu kasihan anak. Nggak bisa dipertahankan? Nggak. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Cikupa, Tangerang, Banten pekan lalu sungguh sadis. Sebab saat dibunuh dan dimutilasi, perempuan Malang bernama Nur Atika alias Nuri itu sedang hamil 7 bulan. Sementara Agus, pelaku sekaligus kekasih korban, tega membunuh dan memutilasi kekasih gelapnya sendiri hanya karena persoalan sepele. Agus kesal karena terus didesak untuk menikahi korban, lantaran Nuri telah berbadan 2. Agus panik. Sebab selain harus bertanggung jawab atas aib yang dibuatnya sendiri, Agus juga harus tetap mencukupi nafkah untuk Tuti Agustina, istri sahnya yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Dugaan boleh saja. Ya, dugaan itu boleh saja. Tetapi tentu saja untuk menegakkan sebuah motif, menyimpulkan bahwa motif itu adalah motif asmara, tentu saja harus melalui tahapan pemeriksaan yang panjang dan komprehensif. Jika ditinjau dari pendekatan psikologis, pelaku pembunuhan keji seperti Agus ini biasanya akan merangkai alibi. Alibi akan disusun oleh tersangka agar dapat mengelabui polisi yang tengah merangkai kronologi pembunuhan. Karena itu kesehatan jiwa Agus harus diuji. Hal ini penting agar fakta dan data yang digali dari pelaku bisa didapat secara detail mulai dari kesehariannya.
Dengan pengujian kesehatan jiwa ini, motif pembunuhan bisa terungkap secara jelas. Korban sudah meninggal dalam kondisi terpotong-potong, tetapi kita masih bisa melakukan sebuah otopsi psikologis untuk mengetahui bagaimana gaya hidup yang bersangkutan pada saat dia masih hidup. Kita bisa merekonstruksi ulang bagaimana kondisi psikologisnya dia yang membuat korban tersebut ini bisa menjadi korban. Menurut kajian kriminologi, saat membunuh dan memutilasi Nuri, Agus terindikasi dalam fase dehumanisasi. Agus menganggap Nuri sebagai benda mati. Saat itu rasa kemanusiaan Agus hilang, sehingga tak lagi memiliki rasa kasihan. Agus menjadi benar-benar tega dan terlengas saat memotong-motong tubuh kekasihnya sendiri. Sehingga melihat korban ini bukan lagi sebagai human being, bukan sebagai manusia, tapi lebih sebagai benda mati aja, sebagai onggokan saja. Artinya kalau saya melihat dia sebagai human being, hati nurani saya masih bicara kan, dan membuat saya lalu kemudian nggak enak lah, apalah. Tapi ketika saya turunkan dia sebagai tadi ya, bukan human, maka lebih tega saya melakukan itu. Di Indonesia jumlah kasus pembunuhan dengan mutilasi memang tidak terlalu banyak. Namun, kasus mutilasi selalu menyita perhatian dan tanggapan masyarakat. Sebab, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi terbilang sadis. Motif pembunuhan dengan mutilasi juga cukup jelas. Umumnya, pelaku bertujuan menghilangkan jejak dan barang bukti. Indonesia ini memulai sejarah mutilasinya itu dengan satu kasus yang kemudian nggak bisa lagi diikuti oleh kasus yang lain, yakni ditemukannya jasad seseorang yang diduga orang asing di jembatan penyeberangan di Jalan Tamrin. Kriminalitas di Indonesia. Sejumlah kasus pembunuhan dengan mutilasi pernah terjadi. Di tahun 2008, Ferry Idham Hendiansyah alias Rian membunuh dan memutilasi Heri Santoso di sebuah apartemen di Depok, Jawa Barat. Rian memutilasi tubuh Heri menjadi 7 bagian. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 2 tas dan dibungkus rapi dalam kantong plastik. Kemudian dibuang di kawasan Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Rian kemudian menguras isi ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya. Belakangan Rian juga menjadi tersangka dalam belasan kasus pembunuhan lainnya. Motif ini juga baru diketahui setelah ditemukan korban-korban yang lain. Selain kasus Rian, kasus yang tak kalah sadis dan menarik perhatian masyarakat adalah pembunuhan dan mutilasi oleh Brigadir Polisi 1 Petrus Bakus di Kalimantan Barat. Petrus membunuh dan memutilasi 2 orang anak kandungnya sendiri. Ketika diperiksa tim penyidik, Petrus mengaku mendapat bisikan makhluk gaib untuk membunuh kedua anak kandungnya. Dari hasil pemeriksaan dan uji kejiwaan, Petrus terdiagnosa mengidap skizofrenia. Tapi pada yang kedua, yakni yang bersifat psikotik, yang bersifat psikologik, maka kita bicara mengenai gangguan jiwa. Apakah itu gangguan jiwa yang bersifat psikotik, atau depresif, dan seterusnya. Kasus pembunuhan dengan mutilasi juga pernah terjadi di Tangerang, Banten tahun 2008. Pelakunya seorang wanita bernama Sri Rumiati. Sri bahkan tega membunuh dan memutilasi Hendra, suaminya sendiri, di atas ranjang seusai berhubungan intim. Dalam pemeriksaan polisi, Yati mengaku kerap sakit hati lantaran ucapan suaminya yang selalu membuatnya tersinggung, termasuk ketika berhubungan intim. Terlebih lagi, sang suami juga kerap menganiaya Yati. Motifnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai kasus pembunuhan dengan mutilasi, umumnya bermotif sakit hati dan dendam. Sementara minimnya perhatian, empati, dan kepedulian antar sesama manusia ternyata berdampak pula pada meningkatnya tingkat kekejaman manusia atas manusia lainnya. Minta maaf kepada almarhumah Nur Atika
beserta semua keluarganya. Saya menuntut semua ini dan kepada istri dan anak saya yang di rumah, keluarga saya, semuanya, masyarakat, pada seluruh media di sini, saya menuntut semua ini. Sangat menyesal.